Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat ya. Pada video kali ini, Ibu akan memberikan pembahasan tema 4 subtema yang ketiga. Nah, anak-anak siapkan pena, alat tulis, dan juga buku penanya. Pembahasan pertama dari bacaan tentang kelinci dan kura-kura yang kemarin sudah kita baca bersama-sama di sekolah. Nah, ini juga sudah kita bahas ya, halaman 48. Ada beberapa soal yang bisa dikerjakan. Yang pertama, kejadian apa yang sedang terjadi dalam dongeng kelinci dan kura-kura? Kejadiannya adalah kura-kura ditantang adu berlari oleh kelinci di dalam hutan. Namun, karena kesombongannya, kelinci akhirnya dapat dikalahkan oleh kura-kura. Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang kejadian tersebut? Nah, sikap kelinci sangat sombong. Cerita tersebut dapat dijadikan pelajaran oleh kita dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Seharusnya kejadian itu tidak perlu terjadi karena kita tidak boleh bersikap sombong, mengejek orang lain, dan kita seharusnya saling menghargai. Yang ketiga, tuliskan nama tokoh beserta perilakunya dalam dongeng. Kura-kura, pantang menyerah dan pemberani. Kemudian yang kedua, kelinci, sombong. Yang ketiga, bekicot, setia kawan. Nomor 4, apa pesan moral yang kamu temukan pada dongeng tersebut? Pesan moralnya adalah, janganlah bersikap sombong dengan kelebihan yang kita miliki. Selain itu, kita juga harus bersikap pantang menyerah dan optimis seperti yang dilakukan oleh kura-kura. Berikutnya di halaman 52, muatan PPKN. Soal nomor 1. Mengapa sila ketiga pada Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin? Karena sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, yang artinya Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya yang dinaungi oleh satu negara, yaitu Indonesia. Hal tersebut dapat digambarkan oleh pohon beringin yang rindang dan akar-akar beringin yang menggantung. Pohon rindang menandakan Indonesia adalah pemersatu bangsa, sedangkan akar-akar beringin melambangkan berbagai macam suku dan budaya bangsa. Yang kedua, tulislah makna sila ketiga Pancasila bagi rakyat Indonesia. Maknanya, sebagai pedoman bagi rakyat Indonesia untuk saling hidup rukun antar ras, suku, dan budaya agar tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera. Nomor 3, tulislah 3 kegiatan sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama, menggunakan produk asli Indonesia, menghargai kebiasaan budaya teman lain, mengikuti upacara dan perlombaan 17 Agustus, bergotong royong, serta kerja bakti. Nah, kemudian kita akan membaca bersama-sama bacaan tentang serigala yang tamak dari halaman 59. Di sebuah hutan terdapat seekor serigala yang sedang lapar. Saat mencari makan, ia menemukan sarang burung puyuh. Di dalamnya terdapat 3 butir telur. Telur ini sungguh lezat. Aku akan memakannya, gumam serigala. Setelah selesai, serigala itu pun pergi. Tak lama kemudian, burung puyuh kembali ke sarangnya dan kaget bahwa telurnya menghilang. Burung puyuh pun menangis sedih. Setelah itu, burung puyuh menceritakan kejadian tersebut kepada kancil. Beberapa bulan kemudian, burung puyuh kembali bertelur. Akan tetapi, kancil melarang burung puyuh untuk meninggalkan sarangnya. "Kenapa aku tidak boleh pergi mencari makan?" tanya burung puyuh. "Aku ingin membantumu. Aku punya rencana," jawab kancil. Rupanya, kancil mengajak burung puyuh untuk melihat sarangnya dari kejauhan. Tak lama kemudian, muncullah serigala yang mencari makan dan mencuri telur-telur itu. Kancil dan burung puyuh kini sedang mengetahui siapa yang mencuri telur. Oleh karena itu, kancil dan burung puyuh membuat rencana untuk memberi pelajaran kepada serigala
agar tidak mencuri telur lagi. Burung puyuh meletakkan telur-telur palsu ke dalam sarangnya. Seperti biasa, saat memilih telur-telur ada di sarang burung, serigala langsung ingin memakannya. Namun, betapa kecewa serigala karena telur itu tidak bisa dimakan. Dari bacaan ini, anak-anak bisa membuat peta pikiran dari dongeng tersebut. Judulnya adalah Serigala yang Tamak. Kemudian, tokoh dalam dongeng tersebut adalah serigala, kancil, dan burung puyuh. Awal ceritanya adalah burung puyuh sedih karena telur-telurnya dimakan. Akhir ceritanya, serigala berhasil tertipu dan kecewa karena tidak dapat memakan telur. Tempatnya terjadi di hutan. Sifat tokoh: serigala tamak dan rakus, kancil cerdik, sedangkan burung puyuh tegar dan penyabar. Nah, pesan moral dari dongeng tersebut adalah janganlah rakus atau tamak dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu bersyukur dan merasa cukup atas apa yang kita dapatkan. Soal yang ketiga, buatlah tokoh, perilaku tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral dari cerita tersebut. Nah, anak-anak bisa membuatnya dari peta pikiran yang tadi sudah kita buat bersama-sama, yaitu tokoh, perilaku, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moralnya. Berikutnya pada halaman 64, ada 3 gambar yang bisa anak-anak perhatikan. Kemudian anak-anak tuliskan apresiasi dari gambar tersebut. Dari gambar pertama, gambarnya sudah bagus, lalu campuran dan pemilihan warnanya juga tepat. Namun masih ada kekurangan, yaitu perhatikan pada tangkai bunganya terlihat kurang tebal, tidak proporsional, tidak seimbang dengan gambar bunganya. Bunganya besar, tetapi garisnya terlalu kecil, sehingga berbeda dengan bunga pada umumnya. Nah, lebih baik pada bagian tangkai itu dipertebal lagi. Kalau pada gambar yang kedua, gambar pemandangannya sungguh indah, pencampuran warnanya sangat tepat dan gambarnya sangat detail. Letak pohonnya tepat dan tidak menghalangi matahari. Pada gambar yang ketiga, gambarnya sangat detail, letak dan ukuran masing-masing objek gambar sudah sesuai. Pemilihan warnanya pun sudah tepat. Nah, itu kira-kira apresiasi yang bisa anak-anak sampaikan dari ketiga gambar tersebut. Berikutnya pada halaman 66, tentukan sikap di bawah ini yang termasuk sikap baik. Jadi dari 7 sikap tersebut, anak-anak pilih yang mana yang termasuk sikap baik, kemudian jelaskan juga silanya. Nah, silanya kalau yang pertama, ikut serta dalam pemilihan ketua kelas. Sikap ini termasuk sikap baik, ya, sesuai dengan sila keempat tentang bermusyawarah. Kemudian yang kedua, membantu teman yang kesulitan belajar. Membantu teman yang kesulitan belajar ini termasuk sikap baik yang sesuai dengan sila kedua. Kemudian nomor 3, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Sikap baik yang sesuai dengan sila keempat. Nomor 4, menjalani kehidupan dengan sederhana dan tidak boros. Ini sesuai dengan sila. Nah, ini sesuai dengan sila kelima anak-anak ya. Ibu maaf salah ketik ini ya. Sikap tidak boros itu ada di buku pena. Anak-anak bisa lihat kembali pada pembelajaran sebelumnya. Sikap tidak boros itu sesuai dengan sila kelima di buku pena halaman 43. Ya, maaf ya anak-anak ya. Kemudian nomor 4, menjalani kehidupan. Nomor 6, berdoa sebelum dan sesudah makan. Ini sikap baik yang sesuai dengan sila pertama. Ya, inilah pembahasan pada hari ini. Anak-anak, besok akan Ibu berikan pembahasan lagi dan nanti hari Senin akan melakukan penilaian mandiri untuk tema 4 subtema yang ketiga. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.